Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Elma Julia Rahmania beserta teman saya yang bernama Joshua Hutahayan. Di sini kami akan menerapkan kegiatan pelajaran tentang lingkungan dan budaya organisasi. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu 1. Lingkungan dan organisasi bisnis, yang kedua berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional, yang ketiga kegiatan ekspor impor, yang keempat faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional, dan yang kelima faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Yang pertama, lingkungan dan organisasi bisnis. Secara garis besar, lingkungan organisasi dapat dibagi dua, yaitu lingkungan internal, lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Lingkungan eksternal ini dapat terbagi juga menjadi dua, yaitu lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi. Dari lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan makro dari organisasi. Untuk lingkungan makro juga dapat terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan lokal dan internasional. Yang kedua, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Agar faktor internasional dari organisasi bisnis dapat diarahkan menjadi peluang bagi organisasi bisnis, maka perusahaan perlu memikirkan bagaimana agar kegiatan bisnisnya tidak hanya berhasil di lingkungan lokal negaranya saja, tetapi juga diperluaskan ke negara-negara lain. Ada beberapa bentuk kegiatan bisnis internasional yang dapat dipilih organisasi bisnis, diantaranya adalah ekspor-impor, lisens, partner strategis, atau investasi langsung. Yang ketiga, kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Berikut ada jenis kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan-perusahaan di negara kita, yaitu 1. Lisensi. Lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, paten, atau aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensinya berupa sejumlah uang tertentu sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Yang kedua ada partner strategis. Partner strategis sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya merupakan salah satu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk spesifik dari partner strategis adalah joint venture. Dan yang ketiga ada investasi langsung. Investasi langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di satu negara tertentu. Yang keempat ada faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara internasional perlu memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan bisnis internasional, terutama yang terkait dengan kegiatan transaksi bisnis secara internasional. Ada 3 faktor terkait yang perlu diperhatikan, yaitu kontrol dalam perdagangan internasional, eksistensi komunitas dan institusi ekonomi secara internasional, serta perbedaan budaya antar negara. 1. Kontrol dalam perdagangan internasional. Hal yang terkait dengan kepentingan dari suatu negara dalam menjamin selain transaksi bisnis bisa dijalankan, tidak lupa kepentingan pebisnis lokal di setiap negara juga terjaga. Amerika misalnya, sebelum terjadinya fenomena oil boom atau kenaikan harga minyak pada tahun 1973 menetapkan pembatasan atas setiap barang impor yang masuk ke Amerika, khususnya impor kendaraan bermotor dan elektronik dari Korea dan Jepang. 2. Perbedaan budaya antar negara. Jika sebuah organisasi beroperasi di sebuah lingkungan dengan nilai
berarti dalam menjalankan kegiatan bisnisnya terkait dengan budaya setempat. Akan tetapi, jika nilai dan norma yang dianut oleh suatu lingkungan berbeda dengan apa yang diyakini dan dijalankan oleh perusahaan, maka tidak jarang persoalan budaya ini dapat menghambat kegiatan bisnis dari sebuah organisasi. Yang kelima, ada faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan bisa disebabkan karena adanya konsep bisnis yang tepat, pendekatan manajemen yang terbaik, dan lain-lain. Sebaliknya, kegagalan dapat disebabkan oleh ketidaktepat konsep bisnis yang dijalankan, pendekatan manajemen yang buruk, atau bahkan mungkin faktor lingkungan setempat tidak sanggup diantisipasi oleh perusahaan. Fase-fase kesuksesan dan kegagalan yang dari dasarnya menentukan bagaimana budaya organisasi terbentuk dan diyakini oleh organisasi tersebut sebagai sebuah konsep norma dan nilai yang memengaruhi keseluruhan cara kerja perusahaan. Sekian hasil video pembelajaran kami. Mungkin masih banyak kesalahan dari pembuatan atau kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.